Bab 881, Pimpinan di Kabupaten. Beberapa orang di bar semuanya mendongakkan kepala untuk menonton, sementara yang lain mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan video terlebih dahulu. Semuanya bersemangat dan sepertinya sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Isadora benar-benar takut, dan dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Agam. Saat orang-orang ini mendekat, Hardian berdiri, menghalangi di antara keduanya. "Oh, masih ada orang yang sok kuat? Bunuh dia!" Pria botak itu melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 orang bergegas membawa botol anggur. Ketiga wanita itu sangat ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi. Isadora tiba-tiba bereaksi, mendorong Agam dan berkata, "Mereka benar-benar bisa membunuh orang. Kamu, pergi saja dari sini!" Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku teman kakak laki-lakimu. Apa kamu tahu orang seperti apa dia?" Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu." Isadora menggigit bibirnya, matanya menunjukkan perlawanan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Hardian menggunakan tinju dan kakinya, menghadapi kepungan 20 atau 30 orang, kondisinya sangat unggul. Dengan pukulan dan tendangan, perkelahian terselesaikan begitu saja. Anak buahnya yang berjumlah 20 hingga 30 orang itu semuanya jatuh sambil berteriak kesakitan. Semua orang memandang Hardian dengan kaget. Hardian menyeringai pada Agam dan berkata, "Orangnya terlalu sedikit, tidak menarik. Dia..." Isadora tampak tertegun dan mengingat sesuatu. Dia memandang Agam dan berkata, "Kamu adalah rekan seperjuangan kakakku? Tepat sekali, kakakmu adalah pahlawan." Kata Agam mengangguk perlahan. "Tidak, dia tidak." Isadora tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kasar kepada Agam, "Jangan berbohong padaku. Dia tidak memiliki keahlian apapun. Dia sama seperti ayahku, seorang bajingan." Agam menatap dalam-dalam gadis yang ketakutan di depannya. Dia tahu bahwa dia pernah melakukan segalanya demi uang, sama seperti gadis ini, jadi dia tidak menyalahkannya atau membantah kata-katanya. Sebaliknya, dia melihat ke pintu bar. "Sial!" Pria botak itu akhirnya baru tersadar ketika dia melihat 20 hingga 30 bawahannya sudah dibereskan oleh satu orang saja. Dia menatap Isadora dengan ekspresi ganas di wajahnya dan berteriak, "Jalan, ke sini! Kamu tahu kemampuanku. Aku punya banyak uang, sialan. Selama aku menginginkannya, seluruh sekolah itu akan dihancurkan, dan semua gurumu atau apalah itu, semuanya akan mati." Tubuh Isadora gemetar dan tersenyum kecut. Hidupnya benar-benar sudah ditentukan, tetapi dia masih ingin melawan. Benar-benar konyol. Saat dia hendak berjalan, samar-samar dia mendengar deru truk, diikuti dengan ledakan keras. Seluruh bar seolah baru saja merasakan gempa bumi. Tiba-tiba, orang-orang terbalik dan lampu gantung bergoyang. Kemudian, terdapat embusan debu yang masuk. Dengan dua lampu menyilaukan menyinari, semua orang melihat sebuah truk menabrak dan menghancurkan dinding, membuat dinding hancur kemudian masuk. Bar yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi, mata semua orang membelalak tidak percaya. Sialan, situasi macam apa ini? Bagaimana bisa truk masuk ke bar? "Ah!" Entah siapa yang teriak, kerumunan itu langsung menjadi ricuh. Mereka yang tidak tahu mengira sedang bermain dengan truk. "Cepat! Periksa apa isi truk itu!" Karina sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia langsung berteriak, "Jangan ribut! Aku kesini hanya ingin mengantarkan sesuatu." Seorang pria turun dari truk, itu adalah Zak. Setelah itu, dua pria juga turun dari mobil. Mereka adalah Reno dan Gardi. Setelah Risto mengalami kecelakaan, Agam meninggalkan Dinar sendirian untuk menyelesaikan masalah banjir dan membawa mereka berdua untuk membantu menyelidiki masalah Risto. "Mengantar apa? Barang apa?" Sekelompok orang itu gemetar dan tampak kaget. Zak tersenyum dan melangkah ke depan Agam. "Pak Agam, bank itu tidak memiliki banyak uang. Aku meminta mereka untuk mentransfer beberapa dari tempat lain untuk mengisi seluruh bak mobil belakang." Agam mengangguk. Matanya tertuju pada Karina dan berkata, "Aku ingin tahu apa jumlah uang ini cukup bagiku untuk membawa orang pergi?" Saat dia berbicara, Agam mengangguk kepada Reno dan mereka berdua. Salah satu dari mereka tiba-tiba memutar bagian depan truk dan mengarahkan truk ke bar, sementara yang lainnya membuka mobil. Saat berikutnya, bak mobil perlahan terangkat, hanya terdengar suara dari truk, tumpukan uang kertas jatuh ke bawah dan langsung menyebar menumpuk hingga tingginya lebih dari 2 meter. Semua uangnya keluar, menumpuk hingga ke sisi samping kaki Karina. Dia melihat tumpukan uang kertas itu seperti bukit dan seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan di dalam film, dia belum pernah melihat begitu uang sebanyak ini. Ini semua uang? Sial, berapa semuanya? Paling tidak ada 200 miliar. Omong kosong,
Ini setidaknya ada 2 triliun. Orang-orang di bar bereaksi dan menatap lekat tumpukan uang kertas. Mata mereka merah menyala. Uang yang begitu banyak, diambil asal saja jumlahnya mencapai ratusan juta. Sudut mulut Mada berkedut. Sebelumnya, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas untuk mempermalukan Agam. Dia ingin menunjukkan status dan kekuatannya. Akhirnya, orang mengendarai truk hanya untuk mengantar uang. Memangnya ini bisa dibandingkan? Siapa kamu sebenarnya? Isadora menatap Agam. Melihat begitu banyak uang, dia merasa seperti sedang bermimpi. Aku sudah bilang kalau aku adalah teman kakakmu. Kakakmu bukan orang biasa, sama sekali bukan pecundang. Semua uang ini miliknya. Kata Agam dengan sedikit senyum. Uang ini milik kakakku? Isadora terkejut dan langsung berkata. Berhentilah bercanda. Bagaimana mungkin kakakku bisa punya banyak uang? Agam diam-diam menghela napas dan menatap Zack, Reno, dan Gardi. Dia bertanya dengan tegas. Kalian, jawablah. Uang ini milik siapa? Listo. Mereka bertiga berkata serempak. Bagaimana bisa miliknya? Mengorbankan seorang teman, mendapatkan kompensasi 20 triliun. Mereka bertiga berteriak dengan serempak, suara mereka memekakan gendang telinga orang lain. Semua orang yang hadir ikut merasakan semangat yang bergelora, darah di tubuh mereka tiba-tiba seperti mendidih. Agam menarik kembali pandangannya dan menatap Isadora dalam-dalam. Ini adalah aturan yang telah kami tetapkan. Uang 2 triliun ini adalah 1/10 dari uang pensiun kakakmu. Kakakku. Tubuh halus Isadora gemetar, dan matanya merah. Dia bertanya dengan suara gemetar. Kakakku sudah mati. Agam menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, dia melihat ke satu tempat. Suasana di bar tiba-tiba menjadi menyedihkan, ada segerombolan orang melangkah. Melihat wajah-wajah di depan, bar itu berisik. Segerombolan orang tiba di depan Agam, kemudian kerumunan itu terpisah. Seorang pria dengan punggung besar memegang kacang di tangannya dan menatap Agam dengan ganas. Pria itu diikuti oleh seorang pemuda, tidak lain itu adalah Chris. Ternyata Donovan. Sial, kamu sudah tidak mau hidup, ya? Panggil Tuan Donovan. Tuan Donovan benar-benar datang. Anak ini hanya berpura-pura hebat. Bagaimanapun, keberadaan Tuan Donovan tidak hanya kaya. Melihat pria dengan punggung besar itu, orang-orang di bar menghela napas dan menatap mata Agam seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, tidak berdaya. Jika kamu berani datang ke wilayah Donovan dan pura-pura hebat, meskipun kamu memiliki 2 triliun atau bahkan 20 triliun, dia dapat membunuhmu dengan mudah. Isadora melihat Donovan datang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sebagai orang di bar, dia tentu tahu kemampuan Donovan. Jika melihat ke seluruh kabupaten, tidak ada yang berani melawan Donovan. Terus terang, Donovan adalah pemimpin Kabupaten Yatuar yang mendominasi. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bab 882, menghancurkan kekuatan. Tuan Donovan. Karina dan pria botak buru-buru maju menyambutnya. Karina tersenyum menyanjung dan berkata, Tuan Donovan, saya benar-benar membutuhkan Anda untuk datang secara langsung. Chris menunjuk Agam dan berkata kepada Donovan. Kak, ini orangnya. Aku bahkan tidak tahu dari mana bajingan ini berasal. Dia benar-benar berani memukulku. Lihat, wajahku dipukul olehnya. Aku sudah menyebutkan namamu, tapi masih tidak ada gunanya. Kamu harus membantuku melampiaskan emosiku. Hei. Mendengar itu, semua orang tersentak dan menatap Agam dengan ngeri. Apakah orang ini sudah gila? Siapa yang tidak tahu bahwa Chris adalah adik ipar Donovan? Dia berani memukul Chris di bar? Dia merasa umurnya terlalu panjang? Donovan mengangguk acuh tak acuh. Tatapannya tertuju ke Agam, menatap dari atas ke bawah dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Anak muda, apa kamu yang melukai orangku? Agam tersenyum dan bertanya. Apa kamu membicarakan masalah masuk akal atau masalah tinju? Apa bedanya? Donovan berkata perlahan. Tinju adalah moral. Kamu bahkan tidak mengerti ini, kan? Bukannya aku tidak mengerti, tapi aku sangat pengertian. Kita akan membicarakan apapun yang kamu katakan. Agam mengangkat bahunya tanpa rasa takut sama sekali. Melihat penampilan Agam yang tenang, Donovan agak menyipitkan mata dan tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, sebagai petinggi Kabupaten Yatuari, dia cukup memiliki kesabaran. Melirik tumpukan uang kertas, dan kemudian melihat Zack dan yang lainnya, tatapannya jatuh pada Agam dan dia mencibir. Kamu pasti bukan berasal dari Kabupaten Yatuari, kan? Hei, nak, terlalu angkuh, hati-hati jatuh. Angkuh? Agam terkejut, Hardian dan Zack bahkan memiliki ekspresi yang lebih aneh. Yang seperti ini, angkuh. Ini terlalu rendah diri.
Satu penguasa neraka, satu lagi tuan muda klan Gunung Malik, juga 3 pemimpin dari 9 alam surgawi, hanya gelombang dari tangan saja dapat menghancurkan seluruh wilayah. Agam masih bisa berdiri dan berunding dengan mereka, ini sudah termasuk terlalu rendah hati. Melihat Agam tidak berbicara, Donovan berpikir bahwa dia telah ditekan oleh kata-katanya. Dia terus membesar-besarkan dan berkata dengan nada dingin. Aku tidak tahu dari mana asalmu, dan aku tidak tahu siapa yang berada di belakangmu, tapi binatang buas pun akan tidak berdaya kalau bukan di habitatnya. Ini adalah wilayahku. Aku tidak peduli apa kamu singa atau harimau, kamu harus tunduk padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Agam dengan senyum acuh tak acuh. Kekuatan Donovan bagus, mencapai alam bumi tingkat 7. Beberapa pria di sekitarnya juga seniman bela diri kuno, kekuatan mereka mencapai alam bumi tingkat 3. Sayangnya, bagi Agam, bahkan bagi Hardian dan Zack, itu masih terlalu lemah. Aku akan menghargaimu. Donovan mencibir. Tinggalkan uangnya. Minta maaf kepada orang-orangku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Oke, aku akan meninggalkan uangnya, tapi aku akan membawa orang ini bersamaku. Agam melirik Isadora, lalu matanya tertuju pada Donovan. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Bukankah perkataanku sangat masuk akal? Ketika Donovan melihat bahwa Isadora yang ingin dibawa pergi oleh Agam, dia segera menyipitkan matanya dan berkata, kamu dapat membawa wanita manapun ke sini, bahkan semuanya. Tapi, kalau dia tidak bisa, baik. Agam mengangkat bahunya, yang juga sudah diduga. Dengan tangan di belakang punggung, dia tersenyum dan berkata, kami berlima tidak bisa dibandingkan denganmu. Tidak perlu menghargaiku sama sekali. Kalau kamu ingin menyerang, jangan ragu untuk melakukannya. Saat suara Agam terucap, suasananya tiba-tiba menjadi tegang. Hardian, Zack, Reno, dan Gardi tersenyum. Mereka berdiri di kedua sisi Agam. Meskipun mereka terlihat seperti orang biasa, momentum yang terjadi saat ini semuanya mendominasi. Donovan melirik beberapa orang di depannya, dan niat membunuh muncul di matanya. Sebagai seorang master alam bumi, dia sudah bertemu banyak orang dan mengenal banyak master. Namun, kelima orang di depannya ini, dia tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual mereka. Diperkirakan mereka adalah beberapa kultivator dan orang biasa dengan sedikit kemampuan. Memikirkan hal ini, Donovan menghancurkan kacang di tangannya dan mencibir. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghormatiku, aku akan mengirimmu ke surga. Setelah mengatakan itu, aura tubuh Donovan tiba-tiba meledak, dan kekuatan alam bumi tingkat 7 dilepaskan. Chris dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mundur hingga beberapa meter. Orang-orang di bar merasa napas mereka menjadi tertekan. Mereka menatap Donovan dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah ini kekuatan asli Tuan Muda Donovan? Memang kepala Kabupaten Yatuari sudah melampaui batas seorang manusia. Anak buah Donovan juga melepaskan kekuatan mereka. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari Donovan, mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Habislah sudah, anak ini pasti akan mati. Dia juga pantas mendapatkannya. Dia berani mempermalukan Tuan Donovan. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Orang-orang di bar buru-buru menyebar karena takut membahayakan diri mereka sendiri. Chris sangat bersemangat. Dia telah mendengar perbuatan kakak iparnya, tetapi dia jarang melihat kakak iparnya menunjukkan kekuatan aslinya. Kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatan dewa. Melihat Agam dan orang-orangnya lagi, saatnya menunggu mereka mengompol di celana. Agam menyalakan sebatang rokok, menatap Reno dan berkata, apa pendapatmu tentang masalah ini? Bagaimana pendapatku? Reno tertawa dan tiba-tiba mengeluarkan sebungkus rokok dewa perang dari sakunya dan melemparnya ke atas meja. Aku bertaruh 3 detik untuk mengakhiri pertempuran. Aku bertaruh 2 detik. Zack mengeluarkan 2 bungkus rokok. Aku bertaruh 5 detik untuk mengakhiri pertempuran. Gardi juga mengeluarkan rokok dari tas dan menunjuk ke arah Donovan dan kelompoknya, kemudian berkata, lihatlah mereka. Meskipun mereka semua adalah manusia lemah, ada cukup banyak orang. 1 orang untuk 1 pukulan, setidaknya membutuhkan waktu 5 detik. Saat mereka berbicara, mereka semua memandang Hardian. Hardian berkata dengan murung, aku tidak punya rokok. Bagaimana kalau aku taruhan menggunakan buku rahasia tingkat berharga? Cih! Zack dan 2 orang lainnya memutar mata mereka. Bersama dengan Pak Agam, memangnya masih membutuhkan buku rahasia tingkat berhargamu? Melihat apa yang dilakukan Agam dan kelompoknya, semua orang tertegun. Mulut Donovan berkedut. Momentumnya sedang terjadi, tetapi dia justru mengumpulkan orang untuk berjudi. Ditambah lagi membahas berapa detik untuk mengakhirinya. Sama sekali tidak bisa dimaafkan.
Serang dan bunuh mereka! Raut wajah Donovan marah. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin beberapa orang yang cakap dan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Kalian sudah selesai membuat keributan? Semua orang sudah ada di sini, cepat lakukan. Agam tetap berwajah datar dan dengan mudah meletakkan 4 kotak rokok Dewa Perang di atas meja dari sakunya. Melihat situasi ini, Zack dan 2 orang lainnya hampir menangis. 1 bungkus untuk 1 bulan, belum dibuka sudah hilang. 1 untuk setiap orang. Zack bangkit dan menatap Donovan dan kelompoknya. Begitu terucap, mereka seperti angin yang bergegas keluar. Hardian, Reno, dan Gardi sudah mulai. Sialan! Zack kaget dan bergegas seolah jatah miliknya sedang direbut orang lain. Cari mati! Ketika Donovan melihat Hardian datang langsung ke arahnya, tinjunya memadatkan kekuatan alam bumi tingkat 7 dan meledak. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan bebatuan hingga berkeping-keping. Namun, Hardian meraih tinju Donovan dengan kuat. Apa? Donovan terkejut. Saat dia akan meledakkan kekuatannya, Hardian menghantamkan tinjunya yang biasa langsung ke wajahnya. Kamu sangat luar biasa, kan? Bu. Kamu tidak terkalahkan, kan? Bu. Kamu adalah pemimpin di sini, kan? Bu. Bukankah kamu pemilik wilayah ini? Bu. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Setelah beberapa pukulan, dia membuat wajah Donovan memar dan bengkak, energi spiritualnya hancur. Bersiap untuk pukulan terakhir, alhasil tidak meninju apapun, ternyata telah ditendang keluar oleh Zack. Kenapa kamu merebutnya? Hardian menatap. Semua sudah diselesaikan oleh kalian. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Menjadi pemandu sorak? Tanya Zack dengan kesal. Menoleh ke belakang, tidak ada lagi yang tersisa dan mereka semua sudah ambruk. Sudah selesai. Gardi bertepuk tangan, wajahnya tidak puas. Pertarungan tangan kosong jarak dekat jauh lebih menyenangkan daripada menggunakan kekuatan spiritual. Sangat menyenangkan mendengarkannya terus melayangkan tinju. Pak Agam, apa hanya orang yang sedikit ini? Tidak lebih banyak. Aku belum merasa cukup. Kata Zack kepada Agam, seolah dia baru saja diperlakukan dengan tidak adil. Tidak puas? Baik, aku akan melawanmu nanti. Itu pasti akan membuatmu puas. Mulut Agam menunjukkan seringai yang membuat Zack ketakutan. Dia buru-buru melihat ke langit-langit dan menghela napas sambil berkata, Astaga, bulan hari ini benar-benar tampak besar dan bulat. Bab 883, bangkrut dalam 5 menit. Kekalahan Donovan dan orang-orangnya mengejutkan semua orang. Mereka menatap dengan mata bulat, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Donovan Ruhan, pria yang mendominasi Kabupaten Yatuari, bersama dengan beberapa anak buahnya yang cakap, dihancurkan dan dipukuli tanpa diberikan kesempatan untuk melawan. Jika dia tidak melihatnya secara langsung, siapa yang akan mempercayainya dan siapa yang berani mempercayainya? Sial! Donovan ambruk di tanah, tulangnya hancur berantakan dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Apakah dia takut? Merasa ketakutan di satu sisi, tetapi lebih tepatnya dia tidak terima. Menurutnya, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti tersihir oleh semacam sihir hingga menjadi begitu lemah. Selain itu, Donovan telah mendominasi Kabupaten Yatuari selama beberapa dekade. Dengan kekuatannya, meskipun dia ditempatkan di kota Tridhaman, beberapa orang harus menghormati dia. Mana mungkin dia pernah menderita kerugian seperti itu? Nak, kamu punya nyali. Tapi apa kamu pikir kamu bisa membawa wanita ini pergi hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan? Biar ku beritahu, mimpi. Kamu membawanya, memangnya dia bersedia pergi denganmu? Ekspresi Donovan marah, dan matanya penuh ancaman. Dia menatap Isadora. Kesini! Wajah Isadora berubah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berjalan perlahan. Melihat situasi ini, mata Donovan penuh kebanggaan dan dia menatap Agam dengan provokatif. Meskipun kamu kaya dan kamu punya kemampuan, terus kenapa? Sumber kehidupan wanita ini berada di tanganku. Dia akan mendengarkanku, tetapi tidak denganmu. Kali ini, kamu kalah. Zack berada di sebelah, menghalangi ke depan Isadora. Isadora menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berbisik. Tolong minggir. Ini semua kemauanku sendiri. Dari mana kalian berasal? Kembalilah, jangan cari aku lagi. Zack menatap Agam. Agam dengan tenang menatap gadis keras kepala ini dan berkata, Sepertinya kamu masih tidak memahami siapa kakakmu. Saat dia berbicara, Agam melirik Reno dan berkata, Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ya. Reno tersenyum dan mengangkat telepon.
Melihat ini, Donovan menggoda. Apa yang kamu coba lakukan? Memanggil orang. Biar ku beritahu, meskipun kamu memanggil lebih banyak orang, itu tidak berguna. Aku, Donovan, telah menempati Kabupaten Yatuari selama beberapa dekade. Kalau kamu bisa dengan mudah menumbangkan aku, sia-sia saja aku selama ini. Agam melirik Reno. Reno menutup telepon dan berkata, Pak Agam, semuanya sudah disiapkan. Agam mengangguk, lalu menatap Donovan dan berkata, Aku sudah memberimu banyak kesempatan, dan aku akan memberimu untuk terakhir kalinya. Jangan mencoba untuk mengancam Isadora. Kalau tidak, bisnis keluargamu yang sudah berjalan puluhan tahun itu akan hancur. Terus terang, kamu akan bangkrut. Bangkrut! Donovan terkejut. Dia sepertinya mendengar lelucon paling lucu dan segera mendongak dan tertawa. Sisanya juga menatap Agam dengan senyum yang menghina. Kekuatanku sudah merambah ke setiap industri di Kabupaten Yatuari. Aku tidak punya banyak uang di tanganku sekarang, setidaknya itu hanya ada 40 hingga 60 triliun. Aku juga ingin bangkrut, tetapi orang-orang itu memohon kepadaku untuk tidak bangkrut. Kamu ingin membuatku bangkrut dengan sebuah panggilan telepon. Apa kamu pikir aku bodoh? Atau kamu memang bodoh? Memang, menyerangmu akan menyebabkan ekonomi Kabupaten Yatuari mengalami kemunduran hingga 20 tahun. Tentu, aku tidak akan melakukan hal yang merusak mata pencarian orang lain. Tapi, kalau ada seseorang yang menggantikanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kata Agam dengan senyum. Siapa yang bisa mengambil alih dariku? Donovan mencibir, tetapi jantungnya sedikit berdebar kencang. Meskipun dia juga tahu bahwa kata-kata Agam sangat tidak masuk akal, entah kenapa dia tetap merasa panik. Agam tidak lagi memperhatikan Donovan. Dia memandang Isadora dan berkata, Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pedulikan, aku tetap mengatakan bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu. Jadi kalau kamu benar-benar ingin kembali, kamu bisa. Isadora terkejut, matanya penuh perlawanan. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Agam benar, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Agam, itu mungkin benar. Apalagi dia selalu membenci kehidupan seperti ini. Jika dia punya kesempatan. Jangan berani-berani untuk mencoba kembali. Wajah Donovan muram, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan nada dingin. Percaya atau tidak, hanya aku mengucapkan sepatah saja, orang-orang itu semuanya akan mati. Isadora menggenggam erat tangannya dan mengangkat kepalanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Agam, sekelompok orang berjas berjalan keluar. Mereka membawa tas kerja dan mengenakan lencana di dada mereka. Langkah kaki mereka meyakinkan dan momentum mereka sangat mencengangkan. Sekilas, mereka bukan berasal dari kalangan biasa. Pria pertama mendatangi Donovan dan mengeluarkan sebuah dokumen. Setelahnya, dokumen itu diserahkan kepada Donovan. Tuan Donovan, saya pengacara penegak hukum. Ini formulir permohonan kebangkrutan. Silakan cap tangan Anda. Pria itu tersenyum. Bah, bangkrut? Wajah Donovan tiba-tiba berubah, Chris dan yang lainnya juga tercengang. Kabupaten Yatuari, tanah yang luar biasa, benar-benar akan bangkrut. Lelucon macam apa ini? Omong kosong. Siapa kalian? Kalian bersekongkol dengannya. Kalian sengaja mempermainkanku, kan? Donovan berkata dengan marah. Kami adalah badan agen rahasia, secara khusus bertanggung jawab atas operasi khusus. Pria itu tersenyum tenang dan berkata, Tentu saja, kalau kamu tidak dapat menerimanya, kamu bisa tidak cap tangan. Ini hanya formalitas. Formalitas? Apa maksudnya? Mungkinkah itu sudah dilaksanakan? Ketika Donovan mendengar kata badan agen rahasia, wajahnya tiba-tiba berubah dan hatinya bergetar. Dia segera berteriak pada Karina. Ambilkan aku mesin pos. Aku tidak percaya. Karina membawa sebuah mesin pos. Donovan mengeluarkan kartu ATM dari sakunya dan berkata, Gesek 100 miliar. Karina mengoperasikan mesin pos dengan panik, tetapi tidak ada tanggapan. Dia berkata dengan suara gemetar. Tuan Donovan, tidak ada uang di dalam kartu. Tidak ada uang? Apa mesin pos milikmu ini rusak? Ganti yang lain. Hati Donovan bergetar dan dia berteriak. Tuan Donovan, kita hanya punya satu mesin pos. Bagaimana kalau Anda coba yang lain? Ujarnya Karina lemah. Wajah Donovan jelek. Di depan banyak orang, jika dia mengakui bahwa dia tidak kompeten, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan kartu ATM lain dan berkata, Gesek kartunya dan keluarkan 10 miliar. Tuan Donovan, masih tidak ada uang di kartu ini. Oh setan! Beri aku 1 miliar. Tidak, ini 100 juta. Donovan mengeluarkan kartu ATM lagi. Ini adalah kartu pribadinya.
Ban Kitu ada di luar negeri. Meskipun Agam memiliki kemampuan seorang dewa, dia tidak akan pernah memblokir kartu ini. Akibatnya, Karina melakukan beberapa operasi, tetapi mesin pos masih tidak mengeluarkan tagihan. Dia berkata dengan suara gemetar. Tuan Donovan, kartu ini juga tidak ada uangnya. Seluruh tubuh Donovan bergetar dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Begitu panggilan terhubung, Donovan dengan marah berkata, Surya, apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku punya aibmu. Kamu masih terlalu muda untuk main-main denganku. Lawan bicaranya mendengarkan ancaman Donovan. Kalau dalam keadaan normal, dia akan sangat takut dan akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Namun, ketika dia mendengar Donovan menyelesaikan kata-katanya, dia tersenyum dan berkata, Donovan, bagaimana bisa kamu mengatakan ini? Apa yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun? Apa kamu masih tidak tahu? Biar ku beritahu, para petinggi telah mengatakan bahwa kamu harus ditendang keluar dari Kabupaten Yatuari hari ini. Apa kamu sudah gila? Aku mengenal orang-orang dari kota Tridhaman, beraninya kamu menekanku? Yang aku maksud, bukan kota Tridhaman, tapi lebih dari itu. Omong-omong, jangan terlalu kesal. Begitu kamu masuk penjara, orang-orang dari Provinsi S akan datang untuk mengambilnya dari kamu. Bisnismu tidak akan menderita kerugian. Oh, aku pikir kamu pernah mendengar namanya Daniel Wangsa. Hei, sudah dulu, ya? Aku sedang rapat untuk membahas bagaimana menghadapi kamu. Jaga dirimu. Tanpa menunggu Donovan berbicara, Surya sudah menutup telepon. Mendengarkan suara di telepon, Donovan merasa ngeri. Lebih dari itu? Seberapa tinggi itu? Jaringan yang dia susun selama beberapa dekade semuanya hilang hanya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, dia menatap orang-orang ini dan tiba-tiba marah. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dia menatap mata Agam dan dipenuhi dengan ketakutan. Sebagai orang di lingkaran yang sama, dia secara otomatis pernah mendengar tentang Daniel Wangsa. Namun, Provinsi S agak jauh dari sini. Kedua pihak biasanya tidak saling melanggar wilayah. Mereka melebarkan jangkauan mereka di sini, jelas menunjukkan niat orang ini. Mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, dia tiba-tiba mengerti satu hal. Orang ini adalah pemimpin geng. Dari awal sampai akhir, dia terlihat belum bergerak. Namun, hanya dengan satu kalimat, dia mengambil tempat dia berkuasa selama beberapa dekade. Kekuasaan seperti itu sangat hebat. Namun, itu hanya bersifat duniawi. Memikirkan hal ini, Donovan menatap Agam dan mengancam. Nak, aku akui kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi kamu pikir dengan levelmu ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Kalau begitu, pikiranmu terlalu sempit. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu, yang juga bisa dengan satu kata membuatmu kehilangan segalanya. Bab 884, membebaskan dan memberi hadiah. Mungkin Agam tidak menjelaskan apapun. Tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk masalah sepele seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat dilepaskan dari jari-jari Agam. Kecuali Hardian dan Zack, semua orang merasa ditutupi oleh penutup yang tak terlihat. Dalam sekejap, wajah Donovan dan beberapa anak buahnya menjadi menyedihkan. Mereka terkejut, menyadari bahwa kekuatan spiritual dari kultivasi yang telah mereka latih selama bertahun-tahun dengan cepat runtuh dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Hanya dengan beberapa napas, mereka kembali menjadi orang biasa. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Donovan berteriak dengan ketakutan di seluruh wajahnya. Butuh banyak usaha untuk berlatih kultivasi ke alam bumi tingkat 7. Meski bantuan orang-orang di atas sangat diperlukan selama periode tersebut, dia juga akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Hanya dia yang tahu kepahitannya. Sekarang, tidak hanya kekayaan keluarganya yang ditekan, tetapi dia juga menjadi pecundang. Dia tidak memiliki apa-apa dan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Apalagi dia tidak hidup seperti orang biasa. Terlalu banyak kejahatan di dalam dirinya dan terlalu banyak musuh di dalam kehidupannya. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Dalam 2 atau 3 hari, dia pasti akan mati di bawah kekacauan itu. Hanya dengan menjentikkan jari, dia menghancurkan kekuatan kultivasinya dan anak buahnya. Bagaimana mungkin dia adalah orang biasa? Pupil mata Donovan bergetar, dia menatap Agam dan ambruk. Kekuatan seperti itu bahkan jauh lebih kuat dari kakaknya. Seketika, dia menyadari bahwa tingkatan dirinya benar-benar berbeda dari Agam. Jika Agam adalah singa, itu artinya dia terlalu meremehkan Agam. Sementara dia, singa apanya? Paling-paling dia adalah seekor kucing. Melihat penampilan Donovan yang ketakutan, tubuh semua orang gemetar. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan Agam hingga bisa melumpuhkan pemimpin kekuasaan Kabupaten Yatuari. Orang macam apa ini? Bahkan seorang raja pun tidak begitu hebat. Tekanannya sangat kuat. Chris dan si botak, keduanya gemetar ketakutan. Terutama pria botak,
Mengingat kata-kata kasar yang dia katakan kepada Agam sebelumnya, dia merasa bahwa bencana sudah dekat. Tanpa mengatakan apapun, dia berbalik dan melarikan diri. "Hentikan dia!" kata Agam perlahan. Semua orang saling memandang. Meskipun kekuatan Agam membuat mereka takut, jika mereka berurusan dengan si pria botak, mereka mungkin akan dihajar oleh keluarga pria botak itu sebagai balas dendam. Melihat ini, Agam memandang seorang anggota geng yang dibawa oleh pria botak itu dan bertanya, "Berapa yang kamu dapatkan dengannya dalam sebulan? Dengan kata lain, berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan?" Tidak banyak. 10 juta sebulan. Aku juga pergi bersamanya untuk makan dan minum, bermain dengan wanita, dan sebagainya. Ucap seorang anggota geng dengan lemah. "Memang tidak banyak." Agam melirik Zack. Zack mengerti dan melemparkan setumpuk uang kertas kepada para anggota geng. Para anggota geng buru-buru memungutnya dan menimbangnya, ini totalnya 200 juta. "Uang ini milikmu, serah dia kembali," kata Agam dengan acuh tak acuh. "Apa?" Para anggota geng tercengang. "Uang sebesar 200 juta? Tidak mengerti?" Agam mengerutkan kening. Mengerti. Para anggota geng mengangguk dan membungkuk. "Terima kasih, bos." Saat dia berbicara, para anggota geng buru-buru mengejar pria botak itu. "Ada juga beberapa dari kalian." Agam melihat anggota yang lainnya, dan Zack melemparkan setumpuk uang kepada mereka. Mereka mengambil uang itu dan gemetar karena kegirangan. Uang 200 juta. Jika dalam waktu normal, menghabiskan 1 tahun pun mereka tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. "Terima kasih, bos." Setelah orang-orang ini membungkuk pada Agam, mereka menggerombol dan mengejarnya. "Sementara itu, kalian semua." Agam menunjuk tumpukan uang kertas dan berkata dengan ringan, "Selama kalian menyeretnya kembali, setiap orang dapat mengambil 1 gepok. Tentu saja, tidak apa-apa kalau memang kamu tidak dapat menyeretnya kembali." Setelah mendengarkan kata-kata Agam, semua orang menjadi bersemangat karena terlampau gembira. Bahkan ketika penjaga keamanan bar mendengar ini, dia segera mengambil walkie-talkie dan mengunci semua pintu keluar. Kemudian, dia mengambil setumpuk uang dari tanah dan berterima kasih kepada Agam. Dalam waktu kurang dari setengah menit, seluruh bar bergerak dan pria botak itu dibawa kembali oleh segerombolan orang. Meskipun tidak sedikit orang yang berteman dengan pria botak itu, biasanya makan bersama, bercakap-cakap, ini menyangkut keuntungan, siapa yang bisa memastikannya? Siapa yang bisa membuat mereka mendapatkan banyak uang? "Berlutut pada bos." Sekelompok orang yang membantu pria botak untuk melakukan hal-hal sebelumnya menekan pria botak di depan Agam. Pria botak itu memenamkan kepalanya di tanah dan gemetar ketakutan. Dia berteriak, "Kak, aku salah. Jangan bunuh aku. Aku benar-benar salah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengusik Isadora di masa depan. Ya, karena bersikap baik, aku akan memberimu uang tunai sebesar 200 miliar. Kamu bisa mengambilnya." Agam sedikit tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Bahkan Zack dan ketiga orang lainnya, mereka berempat tercengang. Situasi macam apa ini? Dia tidak hanya membebaskan orang ini, tetapi dia juga harus memberinya uang tunai 200 miliar. Pria botak itu tercengang. Dia mengira Agam sedang menyindir dan berkata dengan ketakutan di wajahnya, "Kak, jangan seperti ini. Mana mungkin saya berani menerima uang Anda? Kamu bisa menyimpannya kalau kamu mau. Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini." Agam tersenyum dan berkata, "Tapi dengan uang yang begitu banyak ini, bagaimana kamu akan membawanya kembali? Apa kamu mau aku mencari seseorang untuk membantumu?" Tidak. Mana mungkin saya berani merepotkan Anda?" Pria botak melambaikan tangannya ketakutan dan bertanya dengan hati-hati, Kalau begitu saya akan mengambil uang dan pergi. Pergilah." Agam melambaikan tangannya, dan pria botak itu sangat gembira. Dia buru-buru meminta seseorang untuk mengemudikan van dan melemparkan tumpukan uang kertas ke dalam mobil. Dia tidak lupa berlutut kepada Agam dan bersujud beberapa kali sebelum pergi dengan beban penuh. "Kakak, aku juga salah. Aku seharusnya tidak memprovokasi kamu. Aku salah." Melihat ini, Chris langsung berlutut ke Agam dan menampar dirinya sendiri 2 kali. Dia adalah adik ipar Donovan bangkrut, uangnya juga sudah diblokir. Sekarang dia tidak punya uang, dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Dia melihat pria botak itu berlutut dan meminta maaf, lalu mengambil 200 miliar. Jika saja itu dia, bukankah dia juga mendapatkan sebanyak itu juga? "Kamu memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahanmu. Ambil 400 miliar dan pergilah," ucap Agam dengan senyum tipis. "Terima kasih, Kak."
Chris sangat senang dan tidak jelas. 400 miliar, dia tidak memiliki begitu banyak uang sebelumnya. Meskipun dia membelanjakannya dengan mewah, dia tidak akan bisa menghabiskan semuanya dalam hidupnya. Zack membuat ekspresi aneh di wajahnya. Namun, Agam pasti memiliki niat dalam melakukannya, jadi dia tidak membantahnya dan meminta seseorang untuk membantu memuat truk dan pergi. Sisanya menatap Agam dengan mata penuh harapan. Mereka bahkan merasa sedikit menyesal. Mengapa mereka tidak berinisiatif melakukannya sejak awal? Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan banyak uang jika mereka meminta maaf. Tuan, tadi saya buta untuk sesaat. Seharusnya saya tidak memandang rendah orang. Tolong maafkan saya. Karina langsung berlutut pada Agam dan pada saat bersamaan sedikit membuka kerah lehernya. Dari sudut mata Agam, dia bisa melihat dengan jelas ke dalamnya. Oke, ini 100 miliar. Agam melambaikan tangannya. Karina gemetar karena kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak seperti pria botak atau Chris. Dia hanya pekerja paruh waktu. Ditambah dengan tips sebulan, dia bisa mendapatkan 80 hingga 100 juta. Apalagi dia bekerja mengandalkan wajahnya. Uang 100 miliar ini adalah sesuatu yang sulit dia dapatkan seumur hidupnya. Terima kasih, Tuan. Anda hanya membiarkan saya mengambil uangnya dan pergi? Tidak melakukan sesuatu? Ucapnya Karina sambil memandangi Agam dan menjilat bibirnya yang menggoda. Melihat pria sekaya itu, jika dia bisa menjilatnya, pasti dia akan sukses di masa depan. Agam melambaikan tangannya. Karina sedikit frustrasi. Namun, dia juga tahu bahwa pada level ini, dia pasti wanita dengan riasan tebal. Dia iri pada Isadora dan kemudian berteriak. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam tumpukan uang, memegang karung uang. Ketika Karina pergi dengan membawa uang itu, Agam melihat bahwa sudah hampir waktunya. Dia bangkit dan melirik orang lain di bar. Semuanya, aku tidak ingin ada yang tahu tentang kejadian hari ini. Ingat, tidak ada yang boleh mengambil risiko. Karena aku dapat membuat pemimpin kalian bangkrut dalam 5 menit, aku juga yakin kalian juga akan menanggung utang yang besar. Orang-orang di bar gemetar ketakutan dan buru-buru mengatakan bahwa mereka tidak akan membocorkannya. Melihat ini, Agam menatap Zack dan berkata, "Singkirkan sisa uangnya dan sumbangkan ke panti asuhan setempat." Setelah mengatakan itu, Agam melirik Donovan. Donovan terlalu takut untuk melihatnya. Agam menarik kembali matanya dan menatap Isadora dengan tatapan rumit. "Aku masih kalimat yang sama. Aku adalah teman kakakmu. Aku bisa menyelesaikan masalah apapun untukmu. Ini juga tujuanku ke sini. Kalau kamu menginginkannya, ikut aku." Setelah mengatakan itu, Agam berbalik dan meninggalkan bar. Adapun Donovan, Hardian dan yang lainnya secara otomatis langsung membereskan semuanya. Terutama Zack dan yang lainnya, jika mereka ingin orang mengatakan yang sebenarnya, mereka memiliki banyak cara. Bab 885, Kepahitan Adik Perempuan. Ketika dia sampai di pintu, angin harum datang dari belakang. Agam berhenti berjalan dan kembali menatap gadis yang sedang terburu-buru untuk menyusul. Dia tersenyum dan berkata, "Benar. Aku tahu bahwa kakakmu adalah pahlawan. Pasti adiknya bukan gadis nakal." Isadora menghela napas lega dan wajahnya sedikit pucat. Dia mengeratkan giginya dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa kakakku benar-benar mati? Aku tidak yakin." Agam menggelengkan kepalanya dan menatap gadis itu. "Di mana kamu tinggal? Biarkan aku mengantarmu kembali dulu. Aku..." Tanpa sadar Isadora ingin mengatakannya, tetapi dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan malu, "Tempat tinggalku sangat kumuh. Kamu mungkin tidak menyukainya." Di mata Isadora, Agam pasti tipe orang yang sangat kaya dan berkuasa. Orang kalangan atas seperti ini pasti memiliki selera yang sangat bagus. "Tunjukkan jalannya." Agam tersenyum. Dia sendiri adalah orang biasa, jadi bagaimana mungkin dia akan merendahkannya? Isadora menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan dan berkata kepada pengemudi, "Komplek taman nomor 53. Sopir itu melirik Isadora dan berkata dengan cabul, "Cantik, berapa harga untuk 1 malam?" Isadora tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ada sedikit kesedihan di matanya. Dia juga sudah terbiasa dengan hal ini. Agam mengira Isadora akan hidup lebih baik, tidak menyangka akan datang ke pemukiman kumuh. Di sekitarnya adalah rumah-rumah tua, kabel yang berantakan, jalan semen berlubang, hanya ada gubuk di mana-mana. Isadora tinggal di sebuah wilayah pinggiran kecil. Pintunya adalah pintu kayu tradisional, dan kuncinya juga merupakan kunci yang sangat umum. Bagian luarnya tampak sangat kasar, bahkan pencuri pun pasti akan menggelengkan kepala dan pergi. Ada tempat tidur, meja rias, dan rak pengeringan sederhana di kamar itu. Selain itu, tidak ada perabotan tambahan.
Maaf, kamarnya agak kecil. Isadora buru-buru merapikan tempat tidur untuk memberi ruang bagi Agam duduk. Agam melihat ke sekeliling dan bertanya, "Di mana kamu mandi biasanya?" "Ada tempat mandi di luar, bisa untuk menyikat gigi dan mencuci muka, tapi tidak mudah digunakan di musim tertentu. Pipa airnya kadang macet. Biasanya kalau mandi, aku akan mandi di luar." Pada titik ini, mata Isadora menunjukkan rendah diri. Secara otomatis, yang dia maksud adalah kamar mandi di hotel. "Maafkan aku," ucap Agam pelan. "Kenapa kamu meminta maaf padaku?" Isadora bertanya, bingung. Agam menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, diam-diam mengepalkan tangannya. Adik dari temannya benar-benar tinggal di lingkungan seperti itu, dan dia baru mengetahuinya sekarang. Agam datang ke meja rias, membuka laci, dan mengeluarkan stoples kecil. Isadora terkejut dan buru-buru berkata, "Cepat letakkan! Ulat gana!" Agam membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat serangga seukuran jangkrik emas melambaikan sayapnya dan mengeluarkan serbuk halus. "Jangan bernapas, kamu akan berhalusinasi." Isadora dengan semangat berlari, meraih toples kecil itu, menutupnya, dan bernapas dengan lega. Dia menatap Agam dengan gugup dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Agam menggelengkan kepalanya dan menatap mata Isadora yang jernih. Dia tersenyum dan bertanya, "Apa kamu menggunakan cara ini untuk menciptakan halusinasi bagi orang-orang itu dan membuat mereka berpikir bahwa..." "Ya." Isadora mengangguk ringan dan menyimpan ulat gana itu. Dia duduk di tempat tidur dan berkata, "Aku butuh uang. Aku butuh banyak uang, jadi aku hanya bisa menggunakan cara ini." Agam tidak bisa berkata-kata. Tidak heran jika tawaran pria botak itu untuk melakukannya di tempat ditolak keras olehnya. Jika tidak, taktiknya akan terungkap. Hanya saja, dengan melakukan itu, reputasinya sebagai seorang gadis akan hancur. Isadora adalah gadis yang sangat disiplin dan mencintai diri sendiri, tidak diragukan lagi ini membuatnya merasa seperti menanggung semua kesalahan untuk selamanya. Namun, dia tidak mengeluh. Mungkin dia juga mempertimbangkan pengaruh buruk itu. Namun, tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia hanya bisa melakukan ini. Agam melihat surat penerimaan Universitas Surapan di laci, serta beberapa album foto di sampingnya. Itu adalah fotonya dengan sekelompok anak-anak. "Menghasilkan begitu banyak uang, apa untuk anak-anak ini?" Agam bertanya dengan lembut. "Beberapa diberikan ke ibuku, beberapa untuk mereka sekolah, mereka semua yatim piatu. Tidak ada sekolah bagus, jadi aku mendirikan sekolah dasar dan mengundang mantan guruku untuk mengajari mereka belajar." Isadora menggigit bibirnya, meremas tangannya dan berkata, "Aku berasal dari keluarga yang sangat biasa. Ayahku minum-minum dan berjudi setiap hari. Setiap hari, orang-orang datang untuk menagih utang. Uang milik keluarga hilang, aku bahkan tidak punya uang untuk pergi ke sekolah. Selama tahun baru, keluargaku memelihara hewan ternak dan berencana untuk memakannya selama tahun baru. Tapi para penagih utang itu menyeret hewan ternak itu pergi pada malam sebelum tahun baru di tahun ini. Ibu dan aku hanya bisa makan nasi dan kecap. Aku tahu bahwa hari semacam itu sangat berat. Aku tidak ingin mereka mengikuti jalan yang sama denganku." Bicara sampai di sini, mata gadis itu merah dan air mata mengalir tanpa mengeluarkan suara. "Saat itu, kakakmu belum keluar dari kemiliteran, kan?" Agam bertanya dengan menghela napas ringan. Isadora mengangguk dan menghapus air matanya. Dia memandang Agam dan berkata, "Sebenarnya, aku benci kakakku. Aku tahu bahwa dia ingin menjadi seorang tentara sejak dia masih muda, tapi dia pergi selama 3 tahun. Ayahku meninggal dan tidak ada sosok pria di dalam keluarga. Ibuku dan aku digertak. Tapi, terkadang aku berharap kakakku tidak akan pernah kembali, karena keluarga ini sudah hancur. Kalau dia tidak kembali, dia bisa menikah dan punya anak di luar sana dan hidup lebih baik. Kakak, kamu adalah teman kakakku. Apa dia benar-benar seorang pahlawan?" Agam mengangguk perlahan dan berkata, "Pertama kali aku melihat kakakmu, dia baru saja diberhentikan dari tentara. Kereta saat itu dikendalikan oleh para perampok. Dia melangkah maju dan menyelamatkan seluruh kereta. Jadi, tentu saja, dia adalah pahlawan." Ketika Isadora mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata dengan lembut, "Baguslah. Apa kamu tidak bertemu kakakmu setelah dia kembali?" Tanya Agam. "Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu membencinya. Aku tidak ingin dia melihatku seperti ini. Aku pikir, kalau dia tidak melihatku, maka aku akan selalu seperti dulu di hatinya. Kak, tolong tinggal bersamaku selama beberapa hari lagi. Aku akan menelpon ibuku besok. Aku selalu ingin membawanya tinggal di kota, tapi dia tidak mau pergi. Kamu dan kakakku adalah teman. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membantuku membujuknya bersama-sama, oke?" Melihat mata penuh harap Isadora, hati Agam sedikit muram.
Sepertinya Isadora tidak tahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Mari kita bicarakan lagi nanti, kita selesaikan masalah kakakmu dulu. Kakakmu dalam bahaya, kita tidak tahu di mana dia untuk saat ini. Ketika kita menemukannya, kita akan membawanya bersama dan mengadakan reuni keluarga kalian. Saat dia berbicara, Agam mengesampingkan topik, melirik stoples kecil di atas meja dan berkata, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Seorang kakek pembersih di sekolah kami tahu bahwa aku kekurangan uang, jadi dia membiarkanku menggunakan metode ini untuk membingungkan orang-orang itu." Agam mengangguk dan berkata, "Jangan menggunakannya lagi di masa depan. Benda ini memiliki efek samping, ini akan memakan majikannya dari waktu ke waktu. Kalau aku tidak salah, kamu memberinya makan dengan darah setiap hari, kan?" Isadora mengangguk ringan. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Agam benar, dia percaya karena Agam adalah teman kakaknya, jadi dia pasti tidak akan membahayakan dirinya. "Sudahlah Ruth, kamu harus istirahat dulu." Agam tersenyum dan berkata, "Lalu, bagaimana denganmu? Aku akan tidur di luar." "Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu." Isadora buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, "Kalau tidak, tidurlah di kasur, aku akan tidur di lantai." Melihat kegelisahan di mata Isadora, Agam tahu bahwa gadis ini tidak merasa aman. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidur di lantai dan kamu tidur di tempat tidur." Melihat sikap tegas Agam, Isadora tidak bisa berkata apa-apa. Dia pergi keluar untuk mandi. Agam melihat di luar gelap dan tidak mempercayainya sendirian. Dia menemaninya di dekatnya. Melihat gadis lemah ini, Agam merasa sangat tidak nyaman. Tanpa sadar, dia ingin mengambil sebatang rokok. Namun, mengingat dia yang mungkin membenci bau asap ketika di luar bar, dia kembali menyimpannya. Kembali ke kamar, di bawah cahaya lampu, Agam benar-benar kagum. Isadora memiliki wajah asli yang lebih cantik, kulit putih, bentuk wajah menawan, mata besar dan alis rapi, berkali-kali lipat lebih baik daripada riasan tebal sebelumnya. Secara tidak sadar, Agam berpikir bahwa gadis ini baru berusia 21 atau 22 tahun.